Kembali lagi di IMI OPM. Seperti yang teman-teman bisa baca di judul video ini atau melihatnya di thumbnail, kali ini kita akan membahas apa saja ya yang diupdate kali ini. Kemarin kalau kita bahas update tentang notice boardnya yang tertera di notice board, kali ini kita akan membahas update apa saja yang sudah bisa kita lihat setelah maintenance kemarin ya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Oke, untuk yang pertama, yang paling jelas adalah new beginning atau awal baru. Ini artinya, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini artinya penumpukan klub token ya, dan artinya bos di klub challenge apapun itu, baik Boros, Geryu, Melza ataupun Glory Pass bisa dipastikan lebih cepat mati ya. Dan kalau sebelumnya kita hanya berfokus pada Boros, kemungkinan hari-hari ini akan ada rekan setim kita yang menyerang Melza ya, karena tidak dapat kesempatan untuk menyerang Boros pagi sekali. Contohnya di server saya pagi jam 9:30 Boros sudah KO. Cepat sekali. Selain penumpukan itu pastinya ada reward-reward kecil melalui quest, yang sebenarnya quest ini yang perlu teman-teman incar paling cuma sigil, maksimal sampai sigil. Kalau teman-teman sengaja nge-push sampai dapat purple gear, saya rasa tidak terlalu bermanfaat ya, karena kita kebanyakan di server itu sudah di level 100-an bahkan lebih ya, yang maksudnya server yang antara 1 sampai 200-an ya. Kalau yang 300 mungkin masih awal-awal masih level 70, 80, 90 masih oke lah ya ngambil itu. Tapi kita di server yang sudah dibilang menengah ke arah tua atau yang awal sekali, saya rasa sampai sigil atau beberapa poin itu sudah cukup ya. Jadi mungkin yang bisa kita abaikan pertama, unnatural disaster. Itu saya tidak ingat terakhir kali saya main kapan ya. Mungkin ada 3 atau 4 bulan yang lalu. Dan selain itu pastinya ada yang dicari-cari para mid-low spender juga para sultan ya. Double recharge found reset. Artinya setiap kita transaksi itu kita mendapatkan double lagi ya. Jadi kita misalnya transaksi yang 1.500.000, kita akan mendapatkan totalnya 3 jutaan ya. Dan itu sangat menguntungkan. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah, itu kita bisa mendapatkan beberapa talent ya. Talent pack mulai dari 500 diamondan. Berikutnya, setelah kita membahas new beginning, kita akan membahas berikutnya ini tentang club competition. Nah, ini ada kabar bagus bagi para chief, para deputi di klub. Teman-teman bisa mengatur susunan pemain ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan sistem fake BP, jadi kita set BP-nya secara palsu untuk siapa yang menempati pos A, misalnya kita set BP-nya yang tinggi untuk menempati posisi 2, 3, 4 yang setelah HQ atau Haki. Itu posisi 2, 3, 4 kita tempatkan BP paling tinggi. Kemudian yang unyielding kita tempatkan klubmate kita atau teman satu klub kita yang punya unyielding, atau misalnya Genos atau yang WDM-nya kuat sekali, atau yang punya Phoenix Man di situ. Lalu kemudian yang di baris depan 13, 14, 15 kita taruh yang kroco-kroco atau lain sebagainya dengan strategi misalnya fake BP. Ini fake BP sudah digunakan banyak klub ya, meniru strategi di OPM server Chinese. Jadi memanfaatkan
settingan BP. Jadi sore sebelum klub competition BP diatur sedemikian rupa, line up-nya diturunkan, fake BP, jadi nanti otomatis ketemu klub-klub yang tidak overpower, jadi grinding point-nya makin banyak, lalu penempatan sesuka hati. Tapi mulai sekarang dengan adanya configure ini, teman-teman tidak perlu repot lagi menempatkan siapa di pos apa ya. Jadi teman-teman sebagai chief atau deputy bisa mengaturnya sesuai keinginan sendiri. Teman-teman tinggal pencet configure, lalu teman-teman bisa tempatkan misalnya si A di Haki atau HQ, klub HQ, kemudian si B, C, D di nomor 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Dan itu sangat membantu sekali. Jadi untuk para chief dan para deputy klub, jangan sia-siakan fitur ini. Dan berikutnya kita beralih ke fitur Endless Battle Zone. Endless Battle Zone ini sebenarnya belum ada info yang banyak ya, selain yang di-share di grup Facebook dan Line resmi dari OPM server SEA, khususnya OPM ID. Jadi untuk saat ini saya akan membahas kalau ini Endless ini intinya kita akan bertarung secara masif gitu ya. Kita akan rambling istilahnya, kita akan rambling di situ, mendapatkan buff dan mendapatkan musuh lain-lain sebagainya. Seperti kalau di game-game lain mungkin istilahnya itu ya endless battle ya, hampir sama gitu ya, yang battle yang terus continue dan masif ya. Lalu hadiahnya juga menarik pastinya di situ, reward-rewardnya yang bisa di-exchange dan diklaim. Dan untuk saat ini kurang lebih infonya seperti itu, karena yang di Facebook itu translatean dari bahasa Inggris, jadi saya menunggu yang resmi bahasa Inggrisnya dikeluarkan untuk detail dan rulesnya, nanti baru kita bahas lebih lanjut. Kemudian kita beralih ke fitur yang terakhir yang bisa dilihat secara gamblang di sini, yaitu fitur emblem gacha atau emblem supply. Itu kita bisa melakukannya lewat Saitama Assist ya. Jadi kita tiap hari tinggal klik complete gitu, otomatis itu jalan sendiri ya. Dan itu masuk ke dalam daily yang bisa kita lakukan secara otomatis. Dan itu sangat membantu sekali karena di patch sebelumnya, di updatean sebelumnya ada fitur emblem tapi itu masih manual ya, jadi kadang kita lupa, kadang kita males ya hanya untuk sekedar mengklik itu. Tapi dengan sekarang satu klik semua beres, jadi teman-teman bisa lebih menghemat waktu bermain. Jadi itu saja pembahasan update kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, stay safe di rumah aja dan bye bye.